Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9. Perkenalkan, saya Rita Puspita Sridewi di sini sebagai supervisor dan sebelah saya rekan saya Bu Siti Anisitu Soliha sebagai coach dan ada juga Bu Neng Hulaila sebagai coachi. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Ibu Rita. Ya, wah bagaimana nih kabar hari ini Bu Ani? Alhamdulillah saya baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga kabarnya baik untuk hari ini. Mudah-mudahan selalu baik sampai ke depannya ya. Kita Amin, sehat-sehat amin, ya Bu. amin. Nah, Bu Ani, begini, kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar ya sebelum melakukan kegiatan coaching. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait kegiatan kita nanti ke depan. Nah, pertanyaan saya ini pertanyaan dan pembahasan kita di awal yaitu saya ingin membahas tentang penilaian berdasarkan rubrik penilaian yang akan kita gunakan nanti pada proses coaching. Di antaranya nanti saya akan menilai penggunaan alur tirta, prinsip coaching, apakah sudah sesuai atau apakah misalkan muncul dalam percakapan tersebut dan juga bagaimana cara ibu mengajukan pertanyaan berbobot dan respon dari coach tersebut. Selain itu juga saya akan menilai apakah digunakan prinsip-prinsip dalam coaching pada saat percakapan nanti. Kurang lebih seperti itu Bu Ani. Baik Bu. Ya, untuk pertanyaan pertama nih Bu Ani, saya ingin tahu sebenarnya apa sih kompetensi yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini? Kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan pada sesi coaching ini, tentu saja yang sesuai dengan kompetensi inti coaching ya Bu ya. Yang pertama seperti kehadiran atau presence, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coaching. Oke, kalau misalkan kompetensi khususnya yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan apa? Sepertinya saya ingin belajar ini Bu, mendengarkan aktif gitu. Saya berupaya untuk tidak memotong, pembicaraan coach dan tentu saja menggali kekuatan dari coach dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik 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 Bu Ani. Nah, terus nanti indikator bagaimana yang diinginkan oleh Ibu pada proses coaching kali ini? Ya, jadi indikator atau tanda bahwa sesi coaching ini menurut saya, berhasil bisa dikatakan seperti itu, jika, coach sudah bisa menemukan, solusi atau cara dari, permasalahannya atau sudah menemukan cara untuk mencapai tujuannya, Bu. Itu adalah indikator, keberhasilan dari sesi coaching yang akan saya lakukan nanti. Wah, cukup menarik nih. Sudah jelas ya berarti rangkaian kompetensi yang ingin dicapai dan indikator ketercapaian yang ingin dilihat dari coach yang nanti akan di coaching juga sudah Ibu jelaskan. Uh, Mudah-mudahan nanti lancar ya pada saat proses Amin, amin. coachingnya. Ya, cukup sekian Bu yang ingin saya tanyakan. Nanti saya izin ikut untuk mengobservasi dan mengamati selama proses observasi dilakukan dan dalam coaching nanti ya. Iya. Terima kasih Bu Ani. Silakan kita lanjutkan ke sesi berikutnya nih. Langsung ke Terima kasih juga Ibu. Baik, saya mulai sesi coachingnya ya. Saya sendiri Siti Anisita Solihah sebagai coach dan Ibu Neng ya Bu Neng ya Ya, sebagai coachee. oke. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Neng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Ani. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Neng? Alhamdulillah sehat Bu.
Terima Ani kasih ya. gimana? Bu Ani Iya. gimana, sehat juga? Wah, saya sehat, alhamdulillah. Terima kasih ya, Bu, ya, sudah Ya, menyempatkan waktunya malam-malam nih. Kita akan melaksanakan sesi coaching nih, Bu. Tidak lama, sekitar 10 sampai 15 menit saja. Jadi, apa nih yang mau Ibu bahas pada sesi coaching kali ini? sebetulnya Bu ada hal yang mengganjal nih di hati saya tentang kondisi sekarang. Jadi saya sebagai kepala sekolah menyadari tentang pentingnya guru-guru di sekolah untuk mengakses dan mengeksplorasi platform Merdeka Belajar atau PMM. Karena dalam Mhm. PMM ini banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan, terutama yang Mhm. berkaitan dengan implementasi pembelajaran di kelas, Bu. Mhm mhm. Baik, jadi Ibu menyadari ya bahwa, guru-guru itu penting mengakses PMM ya, Bu, ya? Ya, betul sekali, Bu. Mhm. Jadi saya akan berupaya untuk bagaimana caranya guru-guru di sekolah saya itu bisa Mhm. mengakses PMM. Mhm. Betul betul. Jadi Ibu ingin melakukan upaya ya, Bu, ya, seperti itu, untuk membina guru-guru di sekolah Ibu agar dapat mengakses dan mengeksplor, eee, apa, fitur-fitur yang ada di PMM, begitu ya, Bu, ya? Ya, betul, Bu. Baik, kalau begitu menurut Ibu sendiri nih, apa sih penyebab guru-guru di sekolah Ibu masih kurang dalam mengakses PMM? Menurut saya, Bu, itu alasannya ada 3. Satu, mungkin malas ya. Yang kedua, guru-guru sibuk dengan pekerjaan mereka sehingga tidak sempat untuk mengakses PMM. Dan ada juga yang tidak bisa menggunakan Android atau laptop sama sekali. Bahkan Mhm. masih ada yang belum bisa mengoperasikannya juga, Bu. Oh begitu. Jadi setidaknya ada 3 Bu ya, yang menjadi Ya. penyebab guru di sekolah Ibu masih jarang mengakses PMM. Lalu apa ada hal lain Bu, atau keadaan, yang menyebabkan hal itu terjadi? Sebetulnya di sekolah saya, Bu, terdapat guru-guru muda yang berpotensi untuk membantu guru-guru yang senior yang Mhm. agak kurang, mahir di laptop, Bu. Terus ada juga kita di sekolah itu udah ada 3 CKP yang bisa membantu guru-guru yang lainnya untuk berkolaborasi di sekolah, Bu. Iya. Jadi, walaupun banyak tantangan ya Bu ya, tapi pasti Ya. ada kekuatan nih Bu. Kira-kira apa nih Bu, kekuatan atau peluang yang bisa Ibu jadikan untuk tetap bisa mencapai tujuan Ibu tadi? Di sekolah saya itu, Bu, semua guru telah memiliki perangkat yang menunjang untuk, eee, mengakses PMM, di antaranya udah punya Android. Sekarang sudah yang kemarin baru 50% punya laptop, sekarang alhamdulillah sudah mempunyai laptop semua, Bu. Oh begitu. Baik, kalau dibuat skala nih ya Bu ya, dari 1 sampai 10 kira-kira Ibu sekarang ada di posisi mana dalam mencapai tujuan Ibu tadi? Apa, di posisi 5 kali, Bu, ya? Baru Posisi posisi 5 5, baik. ingin capai Nanti 7, Bu. iya, ingin mencapai 7, nggak apa-apa, Bu, kita optimis ya, Bu, ya, Ya. supaya bisa dicapai bersama-sama. Baik, kalau begitu, apa rencana Ibu untuk bisa mencapai tujuan Ibu tadi? Di antaranya yaitu rencana saya, Bu, akan melakukan pembinaan kepada seluruh guru-guru di waktu luang, misalkan waktu istirahat. Terus saya buat jadwal untuk sekarang hari Senin tuh setelah zuhur kami sudah, disepakati untuk mengerjakan PMM di setiap minggu, yaitu khusus di hari Senin, kita dari zuhur sampai asar mengerjakan PMM saling bantu. Oh, begitu ya, Bu, ya. Jadi ada pembinaan, ada mengagendakan waktu tertentu untuk dilakukan pembinaan ya, Bu, ya. Iya. Kemudian kalau teknisnya sendiri nih, Bu, bagaimana? Saya menargetkan untuk 1 PMM, 1 sertifikat untuk 1 bulan, Bu. Wah, keren, Bu. Jadi nanti guru-guru di sekolah setiap bulannya bertambah ya, Bu, ya, sertifikatnya? Iya, Bu. Semudah-mudahan bisa. Amin. Kalau jangka waktunya sendiri sampai berapa lama, Bu? Jangka waktunya sebulan.
Sebulan 1 Iya, sertifikat. 1 Oh iya, baik. sertifikat. Nah, lalu Bu, dalam menjalankan rencana aksi ini pastinya kan, ada kendala ya Bu ya. Nah, bagaimana Ibu mengantisipasi kesulitan atau kendala yang mungkin Ibu hadapi gitu? Apa nih Bu? Mungkin ya pertama pertama tama itu jaringan, Bu. Jaringan, Ya, terus yang dipastikan kedua dulu, mhm. ya, terus saya akan memonitoring setiap guru-guru sampai mana itu kemajuannya dalam mengakses PMM ini. Iya, Dan saya juga akan memfasilitasi sharing untuk guru yang mereka itu sampai di mana kekurangannya dalam mengisi PMM. Kayak kemarin itu Bu, saya pernah mencoba, mereka itu mandek di ngisi soalnya itu Bu. Jadi nggak bisa mengisi lagi ke level yang berikutnya. iya, Dia dibantu sama yang muda bisa naik lagi ke level berikutnya. mhm. Jadi setidaknya ada beberapa cara ya Bu ya untuk Ya, mengantisipasi di antaranya, monitoring, lalu mengadakan sesi sharing juga antar sesama guru. Mungkin ada guru yang sudah sampai ke aksi nyata, bahkan sertifikatnya sudah muncul gitu. Nah, itu bisa iya, dijadikan tutor gitu ya Bu ya, iya. berbagi dengan guru-guru yang lainnya. Baik, kalau begitu kapan nih kira-kira Ibu akan memulai rencana aksi ini? Kapan ya? Mungkin kalau untuk sekarang kita minggu depan sudah mulai ke PAS, Bu, ya? Mhm. Saya akan paling ditargetkan untuk semester 2 di awal Januari. Semester 2 Iya, sekitar bulan Januari ya, Bu, ya, Ibu iya, udah iya, mulai awal Januari. melakukan pembinaan ke guru-guru, baik. Iya. Nah, lalu kira-kira apa dan siapa yang bisa membantu Ibu untuk berkomitmen menjalankan rencana ini? Mungkin saya akan meminta bantuan kepada guru-guru muda untuk bisa ikut Mhm, berperan aktif mhm mhm. dalam menjalankan rencana saya dan juga itu yang kemarin kita di sekolah sudah ada guru CGP bertiga, kita Mhm. berkolaborasi dan bisa mencapai tujuan apa yang saya inginkan di sekolah saya, Bu. Wah, sepertinya sudah semakin percaya diri nih Ibu Neng ya, dalam Iya, Bu. menjalankan aksinya. Nah, baik Bu, nggak terasa nih ternyata kita sudah berada di sesi akhir coaching ya Bu ya. Kira-kira apa sih yang sudah Ibu dapatkan gitu, yang sudah Ibu peroleh antara sebelum melakukan coaching dan setelah melakukan coaching? Sebelumnya sebelum kita coaching ini, Bu, saya masih bingung tentang masalah yang saya hadapi ini. Mhm, Eee, Harus bagaimana, tapi akhirnya saya bisa menemukan solusinya, yaitu melakukan pembinaan dan monitoring perkembangan guru-guru yang ada di sekolah saya dan, dibantu oleh guru-guru muda yang bisa mengoperasikan laptop dan HP dengan baik, sehingga guru-guru yang lain yang kurang dalam IT bisa mengisi PMM semuanya. iya, sudah semakin mantap ya Bu ya. Baik Iya, Bu, kalau begitu saya tunggu semester depan ya Bu ya, semester 2 iya, nanti. Bu. Saya juga ingin tahu sejauh mana perkembangan dari rencana aksi yang sudah Ibu laksanakan. Iya, Bu. Baik, kalau begitu, kita cukupkan sesi coaching kali ini. Terima kasih banyak Bu Neng sudah meluangkan waktunya. Saya Iya, mohon Bu, maaf atas sama-sama. segala kekurangannya ya Bu ya. Ya, sama-sama, Bu. Terima kasih juga atas coaching-nya, jadi sekarang saya sudah bisa mengerti cara mengantisipasi mengisi PMM ini. Iya, terima kasih ya Bu ya. Saya Ya. cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Ani sudah selesai ya melakukan coachingnya bersama Bu Iya Bu, Neng. Iya, Bu. iya, Nah, jangan bosan-bosan nih. Sekarang masih ada juga beberapa pertanyaan nih setelah tadi saya menyaksikan dan mengikuti dari awal sampai akhir proses coaching yang dilakukan Bu Ani dengan coachingnya Bu Neng. Saya ingin menanyakan kembali tentang apakah
indikator indikator ketercapaian yang sudah Bu Ani tetapkan itu muncul atau tercapai pada coaching tadi? Baik Ibu, jadi setelah melakukan sesi coaching tadi, Ibu Neng sebagai coachee saya, alhamdulillah sudah menemukan Bu, solusi atau hal yang ingin beliau lakukan itu, di antaranya pembinaan kepada guru-guru, kemudian monitoring, lalu melaksanakan sesi sharing, juga mungkin tutor sebaya gitu. Banyak Bu, banyak hal yang ingin dilakukan Bu Neng yang sudah beliau temukan dari sesi Iya. coaching yang saya pandu tadi. Gitu, Oh, Bu. baik. Berarti sudah ya, sudah tercapai. Kita Alhamdulillah. simpulkan sudah tercapai aja. Tadi saya sudah mengikuti nih proses coachingnya dari awal sampai akhir. Menurut saya, boleh kan Bu saya memberikan pandangan dari proses Sangat coaching boleh. tadi? Ya. Silahkan Bu. Menurut saya proses coachingnya sangat baik ya untuk praktik kita di awal-awal. Alur tirtanya sudah sesuai, prinsip-prinsip coachingnya juga sudah muncul, dan indikator ketercapaiannya juga sudah tercapai. Selain itu juga apa yang ingin Ibu kembangkan juga sebenarnya sudah mulai terlihat. Dengan kata lain saya simpulkan proses coaching tadi cukup berhasil ya untuk kita lakukan nanti, praktekkan di kehidupan sehari-hari nanti ya pada saat kita berada di sekolah. Nah, saya ingin bertanya kembali nih, mungkin boleh dikatakan pertanyaan penutup ya Bu. Iya. Kompetensi apa yang selanjutnya Ibu ingin kembangkan nih ke depannya setelah melakukan coaching tadi? Iya. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan selanjutnya Bu, tentu saja saya ingin lebih memantapkan diri untuk bisa menguasai alur tirta itu Bu, karena jujur kadang kalau misalnya saya masih lupa membawa catatan gitu, lupa kata kunci pertanyaan-pertanyaan di alur tirta, saya masih agak kurang berurutan gitu Bu. Iya. Terus saya juga membutuhkan inspirasi kata-kata tanya, berbagai kata tanya gitu. Kadang saya kalau mengikuti coaching gitu inginnya mengajukan pertanyaan yang tertutup gitu ya. Padahal kan di coaching itu harusnya memberikan pertanyaan yang terbuka gitu. Nah itu Bu, jadi saya ingin mengembangkan lebih lanjut tentang alur tirta tadi supaya lebih mantap gitu Bu. Oh iya, setuju. Saya juga dengan pernyataan Bu Ani. Nah, semoga nanti kita ke depannya bisa ya Bu melakukan coaching nih, baik itu kepada murid maupun kepada rekan sejawat kita di sekolah ya Bu. Amin, amin. Ya, terima kasih Bu Siti Ani. Kita sudah berada di penghujung sesi kali ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih juga untuk waktunya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan dalam coaching-coaching berikutnya. Amin. Ya, Ibu terima kasih banyak juga atas masukannya, atas supervisornya ya Bu ya, yang sudah Ibu lakukan sangat membantu dan semoga bisa mengembangkan kemampuan saya untuk melakukan sesi coaching selanjutnya. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Ani. Izin pamit. Ya.